Di lereng hijau Kampung Nosar, yang bersemayam di pelukan Aceh Tengah nan permai, hiduplah Puteri Pukes, seorang gadis anggun berhati lembut seperti embun pagi. Baru saja dia mengikat janji suci dengan seorang pemuda tampan dari Samarkilang, negeri jauh yang terpisah oleh jurang waktu dan jarak. Pemuda itu keturunan saudagar kaya raya, memiliki senyum hangat yang mampu melelehkan es di puncak gunung. Namun, adat Gayo yang luhur dan tak tergoyahkan menyatakan, setiap perempuan yang menikah harus merantau ke kampung suaminya, meninggalkan akar tanah kelahirannya selamanya. Sungguh, ini bagai belati tajam yang menusuk jiwa Puteri Pukes, membuat hatinya remuk redam. Anakku tersayang, ibu paham betul gelora di dadamu. Pasti berat rasanya melepas kampung indah ini. Juga ibu dan ayahmu yang selalu ada di sisi, bisik ibu Puteri Pukes lembut, sambil mendekap putri semata wayangnya, dengan kasih sayang tak terukur. Tangan keriputnya yang penuh cerita mengusap rambut hitam legam Puteri, seolah ingin menenangkan badai di hati anaknya. Gejolak batin Puteri Pukes semakin membara, seperti api unggun yang tak kunjung padam. Dulu, dia pernah curhat pada ibu, betapa dia tak rela meninggalkan keluarga jika menikah. Tapi adat istiadat leluhur itu suci, tak boleh diganggu-gugat konon. Siapa yang melawan, akan ditimpa malapetaka yang mengerikan. Ibu, kalau aku pergi jauh ke sana, siapa yang akan merawat ibu di hari tua? Siapa yang akan menghibur ayah saat duka menyelimuti? Tanya Puteri Pukes dengan mata sayu yang berkaca-kaca. Sudah sembab berhari-hari pasca pesta pernikahan megah itu usai. Tangisnya tak henti, membasahi bantal setiap malam. Dan siapa lagi yang akan mengajakku bertualang cerita tentang keajaiban alam, gunung-gunung megah yang menjulang, hutan rimba yang misterius, serta sungai-sungai yang mengalir deras. Lanjutnya dengan bibir merengut, wajahnya bagai awan mendung yang siap menumpahkan hujan. Anakku, engkau kini telah dewasa, menjadi istri orang terhormat. Janganlah ucapkan kata-kata pilu itu lagi. Sungguh tak elok didengar. Apalagi jika suamimu yang mendengarnya nanti, tegur ibu bijak, suaranya penuh kelembutan namun tegas. Oh, bagaimana jika rindu ini datang menghantam seperti badai? Bagaimana jika aku ingin memeluk ayah lagi? Jarak Samarkilang ke Nosar begitu maha luas, harus menyeberangi pegunungan curam yang menantang nyali, sungai deras yang mengamuk, danau biru yang dalam tak terukur, hutan belantara penuh rahasia, serta semak belukar yang menyesatkan. Air mata Puteri Pukes akhirnya tumpah ruah, membanjiri pipinya yang merona. Betapa pedihnya harus merelakan kampung halaman nan hijau subur dan orang tua yang dicinta, hanya demi ikatan pernikahan. Tak terelakkan, hari perpisahan yang pahit itu pun tiba, bagai fajar yang datang membawa kegelapan. Kalau engkau telah meninggalkan kampung kita ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Anakku, biarlah bayang wajah ibu dan ayahmu tak lagi menghantui mimpi. Kami telah ikhlas melepasmu dengan hati lapang. Bahagialah engkau di pelukan suamimu, ujar ibu Puteri Pukes sambil memeluk erat dan mencium pipi anaknya yang basah air mata. Aroma tanah kampung masih menyelimuti. Pergilah nak, patuhilah suamimu, ikuti nasihatnya dengan setia, tambah ayah Puteri Pukes, memeluk putrinya yang kini menangis terseduh-seduh, suaranya parau penuh keharuan. Menurut adat Gayo yang agung, seorang istri wajib mengabdi sepenuh hati pada suami dan keluarganya, membesarkan anak-anak dengan kasih, serta mendidik mereka menjadi penerus bangsa yang mulia. Akhirnya, dengan hati hancur luluh seperti daun kering di musim kemarau, Puteri Pukes meninggalkan rumah kelahirannya. Suaminya berusaha menuntun tangannya dengan penuh sayang, tapi Puteri menolak lembut. Dia masih ingin menghirup udara kampung untuk kali terakhir, memandang rumah-rumah kayu tradisional, sawah hijau yang bergoyang, dan langit biru yang luas. Langkahnya pelan sekali, bagai siput yang enggan berpisah dari daunnya. Setelah agak menjauh dari rumah, harapan masih bergeming di hatinya, ingin melihat wajah ibu dan ayah untuk terakhir kali. Lupa sudah nasihat ibu yang bijak. Tanpa sadar, Puteri Pukes menoleh ke belakang. Betapa dia tak pernah menduga akibat dari kelalaian itu. Sekonyong-konyong, langit yang cerah berubah gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung bagai gunung yang hendak ambruk. Petir menyambar-nyambar ganas, disertai angin ribut yang menderu-deru seperti singa mengamuk. Hujan deras pun mengguyur bumi tanpa ampun. Rombongan Puteri Pukes, suaminya yang setia dan para pengawal tangguh segera berlindung di sebuah gua batu yang lembab dan misterius. Beberapa saat kemudian, hujan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar.
Seorang pengawal berniat memanggil Puteri Pukes untuk melanjutkan perjalanan panjang. Tapi, alangkah terkejutnya dia dengan napas tersengal. Pengawal itu berlari tergopoh-gopoh mendekati tuan muda. Tuan, Puteri Pukes tak bisa bergerak lagi. Tuan, dia telah menjadi batu karang. Serunya panik, suaranya gemetar bagai daun di hembusan angin. Apa katamu? Suami Puteri Pukes tersentak, hatinya bagai ditusuk duri. Dia bergegas mendatangi istrinya yang berteduh agak dalam di gua itu. Benar saja, di hadapannya tak ada lagi Puteri Pukes yang anggun. Yang tersisa hanyalah seonggok batu indah yang persis menyerupai tubuh Puteri sedang menangis pilu. Kedua mata patung itu sungguh-sungguh mengeluarkan air jernih, bagai air mata yang tak pernah kering. Lama-kelamaan, air itu mengalir deras, membentuk danau luas nan biru yang memesona, yang kemudian dikenal sebagai Danau Laut Tawar Permata Aceh yang abadi.